Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, kita sambung kembali pembelajaran kita. Setelah di video sebelumnya kita belajar menyingkat konfigurasi, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat konfigurasi ion. Nah, ingat apa pengertian ion? Ion itu adalah sekumpulan atom yang bermuatan listrik ya. Nah, jadi seperti ini. Kita akan mendudukkan konsep terlebih dahulu ya. Jadi suatu atom netral itu nanti dia ternyata dapat melepaskan atau menerima elektron dari atom lain, sehingga nanti dia akan membentuk ion. Nah, ion itu nanti kita bagi dua, ada yang ion positif dan ion negatif. Nah, kapan suatu atom netral itu membentuk ion positif? Jadi misalnya kita punya ini adalah atom netralnya A. Jika dia melepas jika dia melepas sebanyak n elektron, nggak tahu n itu nanti angka ya, maka jika dia melepas, maka disinilah nanti atom tersebut akan membentuk ion positif gitu. Contoh misalnya, jika dia ternyata misalnya atom kita adalah Mg gitu ya, contoh ya, dia melepas 2 elektron misalnya. 2 elektron. Berarti nanti jadinya adalah Mg 2 plus gitu. Jadi N di situ adalah nanti menunjukkan berapa banyaknya elektron yang dilepas. Nah, berapa elektron yang dilepas tadi itu akan menunjukkan ionnya. Nah, gitu ya. Ini N plus. Oke. Jadi kalau dia hanya melepas satu ya berarti plus muatannya. Nah, itu kalau atom akan berubah menjadi ion positif. Lalu kapan atom itu bisa membentuk ion negatif? Jika dia menerima. Nih panahnya ke arah B. Berarti dia menerima sebanyak N elektron. Oke. Contoh misalnya, jika dia nanti jadinya adalah B N min. Nah, kita ambilkan contoh. Jika misalnya kita punya adalah BR misalnya. BR ini ternyata dia menerima elektron. Menerima berapa elektron yang terimanya? Misalnya 1 elektron. Menerima 1 elektron. Berarti otomatis BR-nya ini berubah menjadi BR min gitu ya. Karena yang diterimanya hanya 1. Oke, angka 1 begitu jadi ion dia nggak perlu ditulis ya. Angka 1 nggak perlu ditulis. Jadi kalau dia nerimanya nanti 3 elektron, ya berarti 3 min. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kapan dia akan menjadi ion positif, kapan menjadi ion negatif. Nah, sekarang bagaimana kedudukannya dengan konfigurasi elektron? Kita langsung saja. Misalnya kita punya contoh kita adalah buatkan konfigurasi elektron tentunya ya, konfigurasi elektron dari Fe misalnya kita punya ada Fe 26. Buatkan konfigurasi elektron Fe2 plus misalnya, atau Fe3 plus deh gitu ya, Fe3 plus. Buatin konfigurasi Fe3 plus, nomor atomnya 26. Nah, jika kita diminta, jadi kita di sini berarti konfigurasinya berupa ion nih, karena soal kita berupa ion. Maka, nah ingat ionnya positif, berarti kita Fe ini akan melepas elektron. Nah, cara menyelesaikannya berarti pertama sekali, langkah pertama kita selalu mulai dari membuat konfigurasi netralnya dulu. Jadi buat konfigurasi yang netral. Konfigurasi netralnya waktu dia belum menjadi ion. Berapa? Ya ini dia 26 Fe.
Nah, 26 tadi kurang dari siapa? Nah, di video sebelumnya kalau mau Bapak singkat aja ya. Berarti kan kurang dari 36 ya. Berarti di sini AR 18. AR 18 berarti 4S2 3D 6 ya. Nah, inilah konfigurasi kita. 18 tambah 2 20 tambah 6 26. Nah, konfigurasi netral sudah kita buat, barulah kita akan menentukan ionnya. Nah, ion kita kan sekarang adalah Fe3+, berarti menunjukkan Fe-nya akan melepas elektron sebanyak 3 elektron yang akan dilepasnya. Nah, elektron mana yang dilepas? Jadi elektron yang bisa lepas itu adalah elektron yang terikat paling lemah atau yang terdapat pada kulit terluar. Jika kita lihat, perhatikan dari konfigurasi kita 4S2 3D menunjukkan bahwa S ini berada di kulit keempat, sedangkan D berada di kulit ketiga. Berarti yang paling di luar adalah kulit S. Berarti nanti yang akan lepas duluan, yang akan lepas adalah elektron yang berada di subkulit S. Berapa yang lepas? Nah, kan ini 3 yang lepas. Berarti di sini S itu nyumbang 2 lepas dia. Lepas, baru 2 yang lepas, barulah dari D nanti berarti akan lepas 1 ya. Lepas 1 berarti tinggal 5. Berarti konfigurasi kita adalah, jadi ini dia jawabannya. Konfigurasi dari Fe3+ adalah AR 18 berarti jadinya 4S nya tinggal 0 ya, nggak ada lagi elektron. 3D berapa tadi? Berkurang 1 ke 3D 5. Atau karena dia elektronnya ini 0, bisa kita hilangkan milik S, berarti tinggal AR 18 3D 5. Oke, ini jawabannya. Oke, gitu ya kalau dia ionnya positif. Ini contoh yang pertama. Sekarang kita ambilkan contoh yang kedua. Bagaimana kalau seandainya kita diminta membuat konfigurasi dari ion yang negatif? Misalnya dari konfigurasi S2- misalnya. maaf. 2- ya. Oke. Berarti langkahnya sama. Untuk menjawab soal ini, berarti kita mulai dulu dari konfigurasi waktu dia netral. Berarti buat dulu konfigurasi netralnya waktu S masih netral. Bagaimana? Berarti S16 berarti kurang dari 18 ya, berarti Ne 10, berarti 3S2 3P4 ya, 3P4. Oke, bagi yang nggak bisa menyingkat konfigurasi boleh tulis lurus aja lah ya. Tulis lurus berarti 1S2, 2S2 dan seterusnya. Baik, nah sekarang ion kita, sekarang kita pikirkan ionnya. Ionnya adalah S2-. Min di sini menunjukkan berarti S ini menerima elektron sebanyak 2. Nah, 2 elektron yang mau dikasih. Nah, sekarang subkulit kita itu ada S dan ada P. Nah, berarti 2 elektron yang tambahan tadi ini menuju kemana? Tentu menuju ke subkulit yang masih bisa diisi elektron. Nah, jika kita lihat di sini S itu elektronnya sudah 2. Berarti sudah penuh karena S itu maksimum 2 elektron. P di sini kalau kita lihat elektronnya baru 4. Padahal P itu bisa nampung elektron sebanyak 6. Oh ya sudah, berarti 2 elektron ini semuanya akan masuk ke P. Cukup ya? Cukup 6 jadinya. Berarti jawaban kita menjadi konfigurasi dari
aduh hancur nih tulisannya, S2 min adalah berarti Ne 10, 3S2, 3P 6, tadi 4, sekarang karena ada tambahan 2 jadi 3P 6. Nambah 2 berarti kalau kita jumlahkan bisa hitung sendiri. Nambah 2 berarti 10, 2 12 tambah 6 18. Nambah 2 kan tadi dari 16 jadi 18. Oke, seperti itu dua contoh. Mudah-mudahan bisa dipahami baik contoh yang ion positif maupun yang contoh ion negatif. Jadi nambahnya itu ke subkulit yang masih bisa terisi. Oke. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.